Kali ini kita akan mendengar sebuah kesaksian iman yang begitu luar biasa dari seseorang yang hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menolong dia dengan sangat amazing. Bagaimana dia diubahkan Tuhan, hari ini akan dia ceritakan kepada kita. Perkenalkan, namanya Kristanti, dan dia punya cerita yang begitu luar biasa untuk di-sharingkan hari ini. Apa kabar Kristanti? Puji Tuhan, sehat ya, baik. Sehat, baiknya luar biasa. Kristanti ini bertemu dengan saya kurang lebih 4 bulan yang lalu ya. Bulan pertengahan Mei, ya. Pertengahan Mei, berarti sampai sekarang sudah di akhir November. Luar biasa, saya lihat perubahannya Kristanti. Tuhan memang benar-benar mengubah kamu dari yang awalnya saya ketemu kamu seperti awan mendung ya, sekarang udah kayak matahari yang cerah. Tapi boleh nggak sih sharing sama kita, gimana sih sebelum kamu diubahkan Tuhan, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kamu? Kalau soal kisah hidup sih memang dari kecil juga ngerasa banyak masalah. Orang tua juga kurang rukun lah ya gitu. Nah cuma yang terakhir itu yang bikin akhirnya coba datang ke Lukat Suci itu karena waktu kemarin tuh baru putus dan di usia yang udah nggak muda tuh aku berpikir apa yang salah gitu loh dengan diriku, aku tuh kok gagal terus gitu loh, masalah hubungan percintaan tuh kayak nggak pernah berhasil gitu. Dan waktu itu dengan sakit hati, dengan kesedihan, kecewa segala macem gitu. Waktu itu hampir salah jalan sih, jadi nonton-nonton VT itu cari-cari soal law of attraction, soal meditasi untuk menenangkan diri, apa segala macem. Pada saat scroll-scroll itu muncul tuh live-nya Lukat Suci gitu kan. Waktu itu dengar yang lagi aku lihat tuh Bu Ame, mungkin lagi ada orang konsultasi gitu. Aku dengerin kok kayaknya yang ini lebih bener gitu karena kan yang diomongin tuh tentang Tuhan gitu. Nah akhirnya besoknya tuh mau coba deh gitu datang ke Lukat Suci gitu kan, dan datang pun tanpa tahu sebenarnya mau apa gitu, datang ke sini gitu kan. Gak ada planning gitu ya? Gak ya? ada rencana. Jadi pas nunggu itu karena Cece masih konsultasiin orang, aku pas nunggu itu aku mikir sebenarnya gue mau ngapain nih ke sini gitu kan, lihat produk-produknya apa gitu. Sampai terus akhirnya pas giliranku Cece panggil gitu, aku nggak tahu mau ngomong apa, Cece cuma bilang, kamu nih kosong sekali, luka batinmu tuh banyak banget gitu kan. Yang ngomong aja lupa ya. Iya. Saking banyaknya menghadapi orang konsultasi ya. Tapi memang yang saya ingat pertama untuk Kristanti datang itu, makanya saya bilang kayak awan mendung ya. Itu kacau banget ya. Tapi kacau waktu sekali. Itu tuh sebenarnya tuh ya selain ya karena masih baru putus gitu kan, masih sakit-sakitnya hati gitu. Tapi aku tuh ngerasa kalau aku lagi nggak di luar, selama aku nggak sendirian di rumah tuh kayaknya aku baik-baik aja gitu. Jadi maksudnya selama lagi di luar ada orang agak terhibur gitu ya. Tapi boleh cerita nggak sih di masa yang sebelum kamu dipulihkan sepanjang hidup kamu sampai hari ini ya, itu hal apa yang membuat kamu tuh rasanya tuh kayak makin hancur dan udah kayak di titik udah putus asanya gitu waktu di kehidupan kamu sebelum Tuhan ubahkan, yang membuat kamu bener-bener merasa kenapa sih hidupku gini banget Tuhan? Iya, karena dari kecil tuh ngerasanya papaku meninggal dari aku masih SMP. Sebelum meninggal pun papaku kan sakit 7 tahun tuh, stroke, udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah jadi yang tadinya ekonomi keluarga lumayan bagus itu langsung jatuh gitu kan. Nah di saat ekonomi keluarga hancur karena papa sakit, itu kan kita dari masih kecil-kecil tuh jadi udah harus kerja, bantuin mama gitu. Nah masa sekolah juga nggak bisa bener karena banyak masalah di rumah gitu kan, jadi nggak bisa fokus.
Harus bantu kerja, belum lihat apa sakit. Betul. Begitu udah agak dewasa, mulai masuk dunia kerja, karena aku nggak kuliah supaya bisa cepat bantu mama gitu kan. Begitu udah mulai kerja, mulai kenal dengan ya cowok-cowok gitu. Beberapa kali gagal, sampai akhirnya aku nemuin, ya aku deket dengan satu orang yang menurut aku tuh udah cocok banget semuanya gitu loh. Dia satu-satunya cowok yang begitu ngajak nikah tuh aku bilang iya mau tanpa mikir panjang gitu. Kalau yang lain-lain tuh kan begitu mereka ngajak nikah malah aku putusin gitu. Nah pada saat kita udah planning mau nikah, yang kayaknya tuh aku tuh ngerasa betul-betul disayang sama dia tuh gitu kan. Pada saat aku udah ngerasa ya udah aku yakin deh sama dia tuh aku bisa happy, dia bisa jagain aku. Ternyata Tuhan panggil dia gitu kan. Jadi dan itu aku tuh ngerasa aduh gue mesti gimana lagi gitu ya, udah kehilangan papa tuh udah nyakitin buat aku. Ada orang yang aku sayang, yang benar-benar aku ngerasain dia tuh sayang sama aku, Tuhan panggil dia juga gitu loh. Aku tuh sampai ini sebenarnya tuh aku harus gimana sih gitu, kok kayaknya tuh kayak aku tuh nggak boleh ngerasa happy sedikit aja begitu ada sesuatu yang bisa bikin aku happy tuh Tuhan ambil gitu kan. Aku tuh salah apa gitu sampai aku berpikirnya gitu. Nah itu pada saat ya aku tuh lama juga sih bisa move on dari dia tuh menurutku udah sekitar 10 tahun lebih. Lama banget ya? Lama banget. Karena mungkin benar-benar cocok, nggak pernah ketemu orang yang mengisi kamu seperti dia ya. Betul. Kebetulan juga kepergiannya sangat tiba-tiba. Jadi mungkin serasa dia belum pergi, dia masih ada, tambah susah move on. Kayak nggak percaya aja. Kayak nggak percaya gitu karena ya. Nggak ada gejala-gejala sakit, apa kan dia sakit jantung tuh, jadi tapi sakit jantungnya nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan, jadi aku tuh cuma dengar ceritanya tuh dari adik sama orang tuanya tuh, jadi mereka tuh nggak tahu kalau malam itu tuh dia sakit tuh serangan jantung, jadi kayak orang masuk angin gitu, muntah-muntah. Angin duduk kalau kata orang. Iya, gitu, ternyata itu tuh serangan jantung gitu, jadi udah langsung lewat, jadi antara percaya nggak percaya gitu, kayaknya kemarin masih sama dia gitu, kok sekarang tuh udah nggak ada gitu, jadi sampai kayak nyaris gila ya, jadi main di pikiran sendiri, oh nanti mau ketemu sama dia nih, mau apa gitu, tapi semi halu gitu ya. Semi halu bener, tapi begitu ngelihat kenyataannya dia tuh sebenarnya udah nggak ada gitu, itu tuh aduh bener-bener sih itu sakit banget. Dan karena apa ya, menurutku tuh dia udah yang paling perfect buat aku, jadi aku tuh kayak nggak bisa ngelepasin dia gitu. Jadi banyak orang yang ngedeketin pun setelah itu tuh aku selalu membandingkan sama dia secara tidak sadar ya. Sampai udah ya terakhir sebelum aku ke Lukatsuchi itu setelah hampir 20 tahun aku nggak dekat dengan siapapun, baru kemarin itu aku dekat lagi sama orang. Jadi 10 tahun dari dia meninggal, terus plus 10 tahun, itu belum dekat dengan siapa-siapa? Belum, karena biarpun ngerasanya udah move on, aku pikir kan tadinya move on tuh aku bisa cerita tentang dia tanpa menangis. Aku merasanya itu aku udah move on. Nah tapi secara nggak sadar, setiap kali ada yang ngedeketin, ada yang sedikit aja beda sama dia, itu udah langsung aku enggak gitu. Berarti mencari sosok yang sama ya? Iya, ya itu aku baru sadar tuh setelah Cece yang kasih tahu aku gitu ya, gimana hubungan kamu bisa berhasil karena kamu mencari orang yang sama di orang lain gitu kan. Ya aku baru sadar sih itu. Dan tidak ada manusia yang sama kan? Betul. Dan ya mungkin itu salahnya aku juga ya, karena aku tuh menganggap dia tuh sempurna gitu loh buat aku, sedangkan kan Tuhan tuh cuman satu-satunya yang sempurna, nggak ada yang lain yang sempurna gitu loh. Jadi kayak ya mungkin di situ kali salahku ya, Ce. Ya selain itu juga namanya usia,
jalan kematian, itu kan semua Tuhan yang tentukan. Memang buat kita yang ditinggalkan pasti sakit. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan, berarti itu yang terbaik untuk dia dan sebetulnya juga terbaik untuk kita. Cuman kadang kita yang masih belum bisa menerima, kan seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, dulu sebelum kita ketemu, itu berarti luka batin yang luar biasa itu kekurangan kasih sayang ya. Karena selalu ngerasa tiap ada yang mengasihi, kayak dulu deket banget sama papi, papi meninggal gitu kan. Terus ketemu cowok lagi yang tepat, rasanya sudah ngerasa nyaman, kok Tuhan ambil lagi. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah Anda tidak menjauh dari Tuhan. Sempet sih sebenarnya. Sempat menjauh dari Tuhan. Sempet. Gimana tuh ceritanya menjauh dari Tuhan? Sempet ya, karena kayaknya suasana di rumah juga kayak nggak kondusif, nggak bikin nyaman, nggak bikin aku tuh ngerasa betah di rumah gitu kan. Terus situasi juga kayak nggak, semuanya tuh udah berantakan gitu kan. Padahal tuh dulu tuh aku kayak yang rajin gitu ke gereja, aku pelayanan gitu kan, aku nyanyi atau main musik gitu kan. Tapi kok kayaknya aku ngerasa Tuhan tuh biarin aku hidup seperti itu gitu. Buat aku tuh, aku ngerasa kok gini banget ya, aku kayaknya ngeliatin kehidupan teman-temanku yang kayaknya tuh bisa normal, bisa orang tuanya tuh lengkap gitu kan, happy gitu. Ya sekolah bisa bener gitu, nggak usah pusing harus kerja bantuin orang tua cari uang gitu kan. Seakan-akan aku udah melayani Tuhan ya. Aku udah cari Tuhan loh. Tapi kenapa hidupku malah yang seperti ini gitu ya. Wah, itu banyak sih gejolak dalam pelayanan ketika kita menghadapi masalah, kita pasti berpikirnya seperti itu ya. Tapi waktu itu menjauh dari Tuhan akhirnya. Menjauh dari Tuhan, aku tuh inget banget, kurang lebih sekitar 2 tahun itu aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau berdoa, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan tuh aku udah deh gitu kan. Lagi ngambek ceritanya sama Tuhan. Dia lagi ngambek sama Tuhan. Jadi kurang ajar banget ya, mikir-mikir sekarang tuh, aduh gila ya, gue tuh kurang ajar banget. Tapi saat kita lagi frustasi, rasanya kita kan bingung. Kadang-kadang manusia begitu, bingung menyalahkan siapa. Dan kita ngerasa hidup kita nih kayak gini, ya karena Tuhan jadinya. Padahal Tuhan tuh tidak pernah punya rencana yang buruk sama kita. Buktinya Tuhan juga menyediakan pertolongan. Karena waktu itu tuh aku berpikirnya gini, pengharapanku tuh satu-satunya cuma Tuhan. Yang aku harapin tuh cuma Tuhan, tapi kok kayaknya aku tuh kayak nggak ngerasa Tuhan tuh nolongin aku nggak ngerasa Tuhan tuh kayaknya ngedenger doaku gitu kan. Situasiku tuh udah bertahun-tahun begini dan bukannya tambah membaik, kok malah tambah parah gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu sekitar 2 tahun aku udah nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa. Sampai satu malam tuh aku mimpi itu, aku mimpi tuh, jadi di mimpiku tuh aku tuh kayak terbang gitu, kayak diangkat gitu. Jadi aku ngelihat kayak di bawah tuh kayak lampu-lampu rumah tuh makin lama makin kecil sampai sekelilingku tuh gelap. Terus aku lihat ada satu awan yang bercahaya terang banget, cuman awan itu doang yang terang, sekelilingku tuh semua gelap gitu. Nah begitu aku mendekat ke awan itu, aku kayak angkat gitu diriku untuk lihat ada apa sih di atas awan itu gitu. Nah aku tuh ngelihat sosok berjubah putih, dia lagi nulis di satu buku tuh yang gede banget. Aku tuh dalam mimpiku tuh aku berpikir, apa itu ya yang namanya kitab kehidupan, aku gitu kan. Kalau betul itu kitab kehidupan, kira-kira namaku ada di situ nggak ya gitu. Aku tuh lagi mikir gitu, tiba-tiba sosok itu tuh ngebalik gitu, jadi ngelihat ke arahku gitu kan. Itu dari, kalau aku lihat sosok wajahnya itu mukanya sih nggak lagi senyum, nggak apa, tapi aku tuh ngerasa dia senyum ke aku lewat matanya gitu loh, Ceh. Lebih tepatnya kamu tidak bisa lihat wajahnya secara clear, tapi tahu dia lagi tersenyum. Iya, lewat matanya, dan itu mata yang, aduh lihat matanya tuh, aku tuh ngerasa tenang banget, aku tuh ngerasa kayak disayang banget cuma ngelihat matanya doang. Jadi dari mimpi itu tuh yang aku inget tuh sosok itu dengan matanya tuh yang bikin aku tenang. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayaknya itu Tuhan Yesus deh gitu. Ya memang kalau kita dapat mimpi, penglihatan bahwa itu Tuhan,
wajahnya tidak pernah clear, tapi kamu seperti bisa membayangkan wajahnya sedang tersenyum. Ya luar biasa ya. Dan Berarti dipanggil Tuhan secara langsung itu sebetulnya. Iya, itu gara-gara itu ya aku ngerasa tenang banget ngelihat matanya itu, aku ngerasa disayang. Aku tuh jadi mikir, mungkin Tuhan tuh sebenarnya sayang sih sama aku gitu ya. Mulai dari situ tuh aku balik ya. mulai dari situ tuh aku balik ya, mulai berdoa lagi, mulai ke gereja lagi gitu kan. Dari situ. Nah, tapi waktu itu pun aku ngerasa ya itu kondisi kehidupanku tuh belum membaik, belum bikin aku happy gitu. Tapi ada perasaan berbeda nggak sih saat kamu meninggalkan Tuhan waktu itu dan saat kamu kembali ke Tuhan, ada perasaan berbeda nggak di hatimu? Beda banget sih, beda. Pada saat aku yang lagi sok-sokan marah sama Tuhan itu, aku tuh ngerasa kayak lebih nggak ada arah. Aku tuh jadi apa ya? Bisa dibilang aku jadi sempat merusak diriku sendiri juga, karena aku tuh kayak udah nggak ada yang bisa diharapin lagi gitu. Jadi makin capek, makin sengsara, makin nggak tahu harus ngapain, makin nggak jelas. Jadi akhirnya efeknya tuh aku jadi kayak merusak diriku sendiri gitu. Dan apapun yang aku lakuin tuh, aku nggak ngerasa tenang. Mungkin bisa dibilang ketika kita jauh dari Tuhan, kondisinya itu benar-benar Anda seperti tidak ada pegangan, tidak ada arah tujuan. Ketika kita kembali ke Tuhan, ada pegangan walau situasi belum 100% kondusif, belum 100% baik, masih ada problem juga. Betul. Tapi namanya hidup kan selalu ada problem ya. Dan sejak hari itu berarti kamu mulai lagi cari Tuhan. Mulai cari Tuhan lagi, walaupun juga ya masih belum sempurna lah gitu kan. Ya doa juga kadang-kadang aja kalau misalnya inget gitu kan. Setelah proses kamu melewati semua itu, kamu patah hati yang benar-benar jadi pukulan terakhir sampai kamu tuh datang ke sini. Setelah itu proses apa sih yang sebenarnya kamu lewati? Dan apa yang kamu lakukan dalam proses kita bilang pertobatan ya? Sebenarnya waktu datang ke Lukat Suci pertama tuh, waktu awal-awal ketemu Cece itu kan aku ngerasa bahwa diriku tuh selain masalah patah hati itu sebenarnya aku baik-baik aja gitu kan, aku ngerasanya begitu. Nah ternyata Cece kasih tahu aku bahwa luka batinku sejak aku umur 6 tahun pun masih aku simpen gitu kan. Itu bener-bener bikin aku kaget sih, karena aku tuh ngerasa, masa iya sih aku masih nyimpen luka yang dari aku seumur gitu. Perasaannya pasti aku sudah mengampuni kok. Iya. Bahkan sudah gak ingat dengan lukanya. Betul. Ya itu kebanyakan yang konsultasi luka batin selalu bilang seperti itu. Betul, dan itu sejak pada saat Cece kasih tahu aku seperti itu tuh aku baru menyadari bahwa oh mungkin itu kali yang bikin aku tuh selama ini tuh kayak, karena aku tuh sering yang tiba-tiba tuh sedih, tiba-tiba kayak marah gitu, tapi aku tuh nggak tahu penyebabnya apa gitu. Itu tuh perasaan-perasaan itu tuh tiba-tiba muncul aja gitu. Dan pada saat Cece kasih tahu begitu ya aku tuh jadi oh ya mungkin juga ya, mungkin selama ini tuh perasaan yang suka tiba-tiba muncul kayak sedih, marah itu tuh dari luka itu yang masih aku simpen tapi aku nggak sadar gitu kan. Nah akhirnya ya pada saat Cece sarankan aku untuk mulai mandi pembersihan waktu itu, nah itu kan ya karena lagi galau gitu, baru putus cinta itu kan, jadi aku tuh nggak bisa tidur. Dan memang sebelum-sebelumnya juga aku sering insomnia kan, jadi aku tuh kalau tidur lebih sering pakai obat tidur gitu. Nah pada saat aku pertama kali itu datang ke Lukat Suci ketemu Cece suruh aku mandi pembersihan itu, malam pertama setelah aku mandi pembersihan itu, aku tuh udah langsung bisa tidur tanpa obat. Dan itu tuh bikin aku tuh kayak amazed banget gitu ya. Dan bisa tidurnya tuh nyenyak banget, tanpa kayak ada beban. Iya. Itu tuh aku yang kok enak gini ya bisa tidur gitu, begitu bangun pagi-paginya tuh. Karena kalau minum obat itu kan bangun paginya tuh nggak enak gitu, badanku tuh kayak lemes apa gitu. Itu tuh karena aku tidurnya normal tanpa obat dan bisa nyenyak banget, itu tuh pagi-pagi tuh aku ngerasa kayak
ih enak ya kok bisa gini gitu loh. Itu jadi akhirnya ya Cece bilang ya mandi 2 minggu pertama tuh rutin setiap hari, ya itu aku jalanin bener-bener tuh 2 minggu tuh aku jalanin rutin mandi pembersihan setiap hari sambil doa ya karena kan Doa tadinya yang nomor satu lah. iya karena Tadinya nggak doa? enggak, karena mantanku itu kan juga bisa dibilang nggak kenal Tuhan ya. Aku jadi sejak deket sama dia tuh bukannya aku yang bawa dia jadi kenal Tuhan, malah aku yang kebawa sama ya, dia itu gitu. masalahnya karena iman kita masih sangat rentan ya. Jadi kalau iman kita masih sangat rentan, kita bersama orang yang bisa dibilang mungkin tidak ke Tuhan gitu ya. Ya, Ya kita ini sebenarnya yang gampang kena goda, bukan mereka yang ketarik ke Tuhan, kita yang gampang tergoda. iya itu dah makanya. Yang saya ingat pertama kali Kristanti datang itu bener-bener saya sih yang ngoceh lebih banyak daripada Kristanti yang konsultingnya. Langsung masalah luka batin kita bahas waktu itu. Dan saya doakan kamu saat Iya, itu ya. itu, ih, itu pertama kali Cece doain aja tuh aku tuh yang bisa langsung ngerasain setelah doa tuh kayak ada gunung yang hilang gitu dari dadaku. Aku tuh baru sadar bahwa setelah doa itu dadaku tuh rasanya lega. Aku tuh kayak bisa narik napas lebih dalam gitu loh, Cek. Ternyata aku sesesak itu ya. Iya loh. Sebelumnya tuh kan aku tuh kayak ngerasa, oh napasku tuh emang normal lah, pendek-pendek gini gitu kan. Ternyata tuh abis didoain tuh gunungnya hilang tuh aku bisa tarik nafas tuh bisa lebih dalam gitu. Itu nafas tekanan batin, beda. Beda dengan nafas orang yang sudah, ya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan luka batin. Iya, tapi setelah bertahun-tahun kayak gitu kan jadinya aku berpikir bahwa napas pendek-pendek itu tuh normal gitu loh, waktu itu sebetulnya bukan Tuhan pulihkan luka batinnya, itu baru proses awal, buka jalan lah istilahnya gitu. Jadi yang jadi bebanmu tuh Tuhan angkat dulu, sehingga kamu lebih mudah, dikasih diskon lah kita bilangnya gitu ya. Dan kemudian kamu datang seminggu lagi ya, seminggu kemudian kamu datang lagi. Seminggu kemudian itu aku datang lagi, karena waktu itu kan aku ada ngerasa sakit kan di badanku tuh. Ya waktu itu kan Bu Amei sarankan untuk aku pakai Kaska, Kasfama. Itu yang benjolan payudara. Nggak ada benjolan sih, cuman kayak perih aja gitu. Jadi peradangan ya. Iya. Jadi pada saat aku pakai Kaska itu pada saat disemprot Kaska tuh kayak ada luka terbuka yang dikasih alkohol, tapi nggak ada luka sih sebenarnya. Karena kan lukanya di dalam. Kalau Kaska itu kan begitu disemprot dia nyerap. Makanya biarpun lukanya di dalam, peradangannya di dalam, semprot Kaska di luar dia nyerap ke dalam. Ya, untuk orang-orang yang cancer payudara semua yang ada benjolan kita sarankan juga itu. Iya itu perih banget sih aku ngerasain pakai Kaska tuh sama Kasfama kan. Pertamanya aku semprotin Kaska dulu tuh itu perih banget sih rasanya. Nah tapi beberapa hari itu sama kan Bu Amei sarankan untuk Kaska sama Kasfama dibalurnya terus minumnya tuh Damara sama Devara. Nah itu aku rutin tuh. Nggak sampai seminggu produk-produknya juga tehnya masih ada, minyak-minyaknya tuh masih ada. Udah sembuh sih, puji Tuhan. Udah nggak sakit lagi ya. Udah nggak sakit lagi. Ya sampai sekarang udah nggak sakit lagi ya, puji Tuhan sih. Cuman itu luar biasa sih Kaska tuh ya bisa. Aduh aku tuh yang sampai iya. Aduh. Kalau kita lagi ada sakit emang kayak gitu. Apalagi kalau luka terbuka sakit banget. Nah. Setelah itu kamu datang lagi di minggu kedua. Sebenarnya sih dia cukup rutin datang ya, rajin dia datang ke sini. 2 minggu pertama ya itu. Iya. Waktu di minggu kedua dia datang, saya tuh tidak mengenali dia sama sekali. Wajahnya yang awalnya saya bilang tadi mendung ya, itu udah kayak ada sinar mataharinya cerah. Yang sampai saya tanya dia, kamu ini siapa ya? Saya tanya gitu kan, kamu ini siapa? Rasanya saya pernah lihat. Tapi aku tuh agak-agak ini Cece tuh sebenarnya bercanda apa gimana? Karena Cece itu kan kayaknya saya pernah lihat kamu ya, tapi di mana? Iya beda banget soalnya. Kan aku lihat di sini gitu loh. Kok bisa kayak pernah lihat kamu? Lah kemarin-kemarin kan udah datang 2 kali ya ampun. Karena beda sekali ya. Waktu sebelum kamu pembersihan, sebelum kamu berdoa juga, wah itu kayak, aduh saya kan waktu itu lagi konsulin orang, terus yang lihat kamu, wah ini satu, wah ini bener-bener nih, awan mendung, udah hujan badai nih kayaknya gitu ya.
Terus ngelihat kamu yang 2 minggu kemudian aja saya bener-bener gak kenalin. Yang bikin saya kenalin tuh kendaraanmu. Ih, Bener malah lebih kenalin kendaraan itu kan agak-agak jarang orang pakai kan. Saya lihat kok kayaknya saya tahu. Karena waktu kamu datang saya lihat waktu itu. Makanya saya tanya, kok kayaknya saya pernah lihat. Karena kok wajahnya berubah sekali gitu loh. Ternyata segitu besarnya bukan efek pembersihan sebetulnya, efek doa. Auramu berubah jauh, mukamu yang semulanya di mata saya gelap gitu ya, berubah. Sebelum aku ketemu Cece, sebelum aku datang ke Lukat itu kan aku punya temen, salah satu temenku tuh dia dukun. Dia menamakan, keren banget pergaulan dia menyebut dirinya adalah dukun cinta. Oh my god, oke. Jadi kamu waktu itu yang patah hati butuh dukun cinta ya? Enggak. Nah, itu ya karena mungkin dia merasa dirinya dukun itu, jadi dia tuh mungkin juga tahu ya aku tuh lagi ada masalah atau apa tuh, dia yang kayak nyamperin gitu kan, nanya lu kenapa gitu kan. Ya terus aku cerita sama dia, ya itu dia tuh awalnya tuh sempet sih nawarin, udah deh sini lu kasih gue 500.000, nanti gue bikinin sesajennya, ntar gue bukain deh aura lu, dia bilang gitu kan. Nah cuman kan waktu itu apaan sih pakai sesajen gitu kan, agak-agak ngeri juga ya. Masih gitu. Ada pikiran waras lah Anda ya. Iya, karena ya takut aja gitu kan. Ya coba deh nanti deh gue pikir-pikir, aku bilang gitu kan. Nah terus akhirnya tuh kan aku ketemu Cece kan, aku ke Lukat Suci, Cece sarankan aku berdoa, mandi pembersihan, aku jalanin itu bener-bener nggak bolong tuh selama 2 minggu. Nah itu begitu aku ketemu lagi tuh sama temenku tuh, dia tuh yang nanya, kok lu sekarang beda banget ya, lu kok jadi cantik sih, dia bilang gitu. Terus dia nanya, lu pakai apa, katanya gitu, lu berdoa ya, dia bilang. Dukun aja tahu ya? Iya loh. Obatnya tuh berdoa. Iya loh, dia tuh yang, lu berdoa ya? Karena sinarnya beda. Orang berdoa sama yang buka aura dari kuasa-kuasa kegelapan, itu auranya yang keluar sinarnya beda. Makanya dia tahu kamu berdoa. Tapi kalau dia tahu gara-gara berdoa bisa bikin orang tuh jadi terbuka auranya dan kenapa dia nggak berdoa gitu? Iya, kenapa karena sih? otaknya sudah dipenuhi kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dia melihat itu tuh bukan hal yang salah, justru dia sedang menjalani hal yang benar gitu. Kebanyakan seperti itu. Karena mereka nggak tahu itu salah. Kalau orang bahkan yang punya sixth sense pun ketika mereka ngelihat sesuatu yang datangnya dari iblis, hal-hal yang iblis tidak izinkan untuk lihat, mereka nggak bisa lihat. Jadi ya, tapi yang paling benar hidup itu kan ke Tuhan saja ya. Ya makanya aku tuh agak bingung lah, dalam hati lu tahu gue cukup berdoa aja tuh lu bisa bilang gue kelihatan jadi cantik gitu kan. Kenapa lu nggak doa? Gitu. Iya, kenapa lu nggak doa, lu malah dalam hati tuh kok malah mau suruh gue beli sajen lah apa segala macem gitu kan. Ya tapi itulah puji Tuhan, aku tuh jadi ya sampai Cece nggak ngenalin itu tuh karena memang selama 2 minggu itu, 2 minggu pertama itu aja tuh aku udah ngerasa, setelah aku rutin doa, mandi pembersihan. Yang kamu doakan tuh apa sih? Aku minta Tuhan tuh sembuhin luka batinku. Aku bilang, ya aku tuh selama ini ngerasa bahwa aku baik-baik aja. Nah cuman kan aku masih sering berpikir bahwa sepertinya tuh doaku tuh Tuhan nggak bisa denger, Tuhan nggak bisa kabulin gitu kan. Sampai aku minta ampun sama Tuhan kalau selama ini yang jadi penghalang rencananya Tuhan terwujud atas hidupku itu sebenarnya aku sendiri yang menghalangi. Aku minta ampun dan aku minta tolong Tuhan sembuhin luka batinku, pulihkan hatiku, dan apapun yang ada di diriku yang menghalangi Tuhan untuk bisa bekerja atas aku tuh, aku minta Tuhan tolong buang itu. Iya, Tuhan tolong singkirin itu semua, aku bilang gitu. Karena aku nggak tahu apa yang salah di diriku yang menghalangi gitu kan. Jadi dari 2 minggu itu, atau lebih tepatnya setelah pembersihan sampai hari ini Anda udah nggak tidur pakai obat tidur lagi? Enggak. Udah nggak tidur pakai obat tidur? Wah luar biasa ya. Udah tahu namanya tidur kan sekarang ya? Enak banget cuy, sampai jadi kayak hobi tau gak tidur. Nah udah gitu cobaan apa sih yang kamu hadapi ketika kamu ini kan mulai berbalik ke Tuhan ya, mulai berdoa lagi setelah kita ketemu waktu itu.
hal apa yang terberat dalam prosesnya hingga hari ini? Terus apa gangguan yang pernah kamu hadapi? Karena kita tahu ya, kalau untuk semua teman-teman yang melakukan pembersihan dengan garam lukat, yang juga mulai berdoa lagi kepada Tuhan, kita selalu pesan ujian pertobatan itu banyak. Iblis itu tidak pernah biarkan kita itu untuk ke jalan Tuhan. Pasti kita akan terus digoda. Nah, kamu sendiri tuh apa godaannya? Yang pertama sih pada saat harusnya doa itu tuh aku tuh sering ngerasa aduh mesti doa ya gitu ya. Dibuat males ya? Iya, itu untuk doa tuh dibikin males. Untuk mandi pembersihan tuh juga dibikin males banget. Biasanya tuh kalau nggak jadwal mandi pembersihan, aku tuh bisa cepet gitu mandi pulang kantor tuh nggak lama mandi. Tapi kalau harus mandi pembersihan, itu tuh aku bisa nunda-nunda tuh bisa sampai jam 8, jam setengah 9 itu karena aku udah memaksakan diri, aku baru mandi. Aku tuh sampai bingung sendiri, sebenarnya bedanya apa tuh? Aku biasa juga mandi bisa agak sorean, kenapa pas mandi pembersihan tuh aku malah males mandi gitu kan. Ya tapi itu aku berusaha lawan dan ya itu sih proses. Ada motivasinya soalnya. Harus segala sesuatu harus ada motivasi. Tapi memang sih begitu aku ngerasain setelah aku ya berdoa lagi, setelah aku mandi pembersihan tuh, aku tuh nggak tahu ya kalau orang lain, tapi aku tuh ngelihat mukaku sendiri tuh kayak yang beda gitu loh. Emang cakep ya, auranya tuh beda kayak, gitu. Makanya saya nggak ngenalin waktu itu. Sampai makanya dan makin hari tiap kamu ke toko kan aku selalu bilang, tambah cakep, karena kayak tambah bersih gitu. Iya loh, setiap kali aku habis mandi aja gitu, habis mandi pembersihan tuh, habis doa gitu kan, aku tuh ngelihat mukaku di kaca, kok kayak beda ya gitu. Ya seneng aja sih gitu. Juga itu saat aku harus mengampuni. Nah itu berat ya. Pada saat harus mengampuni itu karena sebelum Cece mengingatkan aku untuk melepaskan pengampunan pun sebenarnya kan udah sering denger tuh khotbah di gereja kayak di mana kayak khotbah umum sebetulnya. Mengampuni gitu kan. Aku berpikir tuh tadinya ya udah deh aku maafin tuh aku pikir dengan cara ya udahlah nggak usah diinget-inget. Aku pikir tuh aku sudah mengampuni. Ternyata yang aku lakukan selama ini tuh bukannya mengampuni tapi aku mengubur sakit hatiku supaya aku tuh nggak ngerasain itu. Ya, tapi pada saat aku ketemu orangnya, pada saat aku berinteraksi sama orangnya, cuma denger dia ngomong aja tuh, aku tuh kayak capek, kayak marah gitu kan. Jadi aku tuh pikir, aku tuh tadinya nggak tahu apa yang salah gitu kan, sampai ya Cece, ya Tuhan ingatkan aku lewat Cece bahwa ya aku tuh belum mengampuni sebenarnya gitu loh. Dan pernah juga yang waktu itu Kristanti mengalami sama temennya yang dukun itu diisi sesuatu ya? Iya, itu jadi karena dia tuh, nah itu aku dia penasaran juga, sebetulnya. Aku nggak ngerti ya itu tuh dia ngisi sesuatu atau apa gitu. Cuman dia tuh kan bilang, ih kok lu tuh jadi tambah cantik, tapi setiap kali dia ngomong tambah cantik tuh dia sambil nyentuh aku gitu kan. Ya aku sih nggak berpikiran jelek kan sama dia. Nah cuman setelah itu tuh besoknya aku tuh bangun pagi-pagi kok aku kayak yang gelisah, kayak bingung. Kayak beda ya. Iya aku tuh nggak ngerti ini kenapa ya. Aku tuh kayak bingung gitu bangun tuh ini gue mau ngapain ya hari ini gitu loh. Kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak bingung aja gitu kan. Sampai ya terus aku akhirnya kan datang lagi tuh ke Cece kan. Aku cek kenapa ya gitu. Aku tuh dari tadi pagi bangun tuh kayak gelisah gitu kan, bingung. Ya itu kan juga Cece bantuin aku untuk doain aku kan, dan itu kan Cece yang lihat bahwa ada sesuatu ternyata yang ngikutin jadi aku. Itu godaan dari luar ya. Jadi kalau emang dalam ketobatan itu ada godaan dari diri kita kayak kemalasan, godaan dari luar, dan ketika luka batinnya masih ada, godaan dari luarnya kadang-kadang ketika kita berinteraksi sama orang tersebut, kamu jadinya marah. Iya. Dan ingat ya, marah, dendam, kebencian, dan semua emosi negatif lainnya itu pintu yang sangat besar untuk kuasa iblis masuk dalam diri kita. Kita harus bersihkan itu. Makanya kenapa kita selalu pesankan untuk melepaskan pengampunan gitu. Dan ya dalam 4 bulan setengah itu kamu terus berproses dalam doa. Dan itu yang saya bilang setiap kali ketemu, saya lihat Kristanti tambah cantik.
tambah glowing gitu ya, tambah bersinar dia. Ya, setelah aku sering ngikutin live Cece, aku tuh kan makanya setiap hari aku kalau bisa tuh aku pasti ngikutin live Cece tuh karena aku banyak belajar. Jadi sebelum aku kesini ya beberapa tahun yang lalu tuh aku sempat kena pelet juga 2 kali, aku sempat diguna-guna 1 kali. Padahal posisinya saat itu aku tuh merasa aku tuh ke gereja tuh rajin, setiap minggu aku ke gereja, ya berdoa sih memang sering bolong-bolong gitu kan, tapi kok masih bisa kena gitu. Aku tuh nggak ngerti kenapa, ternyata itu setelah aku sering belajar dari live-nya Lukat Suci, ngikutin live-nya Cece itu aku baru ngerti bahwa yang namanya kepahitan hati, dendam, rasa marah itu pintu yang ya lebar banget untuk hal-hal kayak gitu tuh masuk. Aku tuh baru sadar sih, karena kan ya selama ini tuh aku menyimpan kepahitan itu yang aku tuh nggak sadar. Dan ada di satu momen ketika saya berdoa, saya tuh Tuhan kasih lihat wajahnya Kristanti dan saya disuruh mendoakan dia pelepasan luka batin. Di hari yang sama juga saya cross check dulu ke Bu Ami, bener nggak sih Bu, saya harus seperti ini? Karena to be honest, itu adalah waktu pertama ya, saya disuruh bantu orang pelepasan luka batin. Biasanya hanya pengusiran kuasa kegelapan kan, nggak ada pelepasan luka batin. Dan Tuhan suruh Kristanti adalah orang yang pertama gitu. Sebelum saya hubungin kamu, saya tanya Bu Ame dan Bu Ame bilang iya bener. Akhirnya saya tanya, gimana? Bisa datang ke toko nggak gitu ya? Rencananya maunya besoknya. Ternyata Kristanti bilang, wah Cie besok aku udah flight gitu ya. Dan ya udahlah sore ini aja. Tapi puji Tuhan hari waktu dari Tuhan itu tidak pernah salah ya. Jadi kalau Tuhan bilang ini waktunya, berarti memang ya saya ini kan hanya jembatan Tuhan ya. Ketika saya berdoa, Roh Kudus kuasa Tuhan yang berkarya. Sore itu entah gimana kamu juga bisa, saya juga bisa kan karena waktunya emang kosong. Dan gimana sih waktu itu proses pelepasan luka batinnya kalau dari sisi kamu? Kalau saya kan saya hanya berdoa, saya lihat apa yang jadi luka batinnya Kristanti dan itu memang aduh saya sampai bilang ya masa kecil kamu tuh bener-bener terrible gitu kan yang saya lihat semuanya. Aduh Tuhan, pantesan gitu ya seperti ini gitu loh waktu yang Tuhan kasih lihat. Dan ternyata kamu juga punya fobia gara-gara itu gitu kan. Nah, kalau dari sisi kamu apa yang kamu rasakan? Nah, jadi ya memang fobia itu tuh sebenarnya aku udah lama punya. Waktu itu bertahun-tahun yang lalu tuh aku juga sempat bingung kenapa aku punya fobia ini gitu. Jadi aku tuh punya fobia yang namanya agorafobia. Itu tuh aku nggak bisa di tempat yang terkunci dan aku tuh nggak bisa di kerumunan orang yang banyak. Pokoknya situasi yang bikin aku ngerasa terjebak tuh aku nggak bisa. Aku pasti panik gitu kan. Nah itu tuh sempet sih beberapa tahun lalu tuh aku berpikir kenapa kok cuman aku yang punya kayak gini di keluargaku gitu kan, adik-adikku enggak, orang tuaku enggak. Sampai waktu itu aku berdoa, aku tanya Tuhan kenapa ya kok aku begini, aku tuh nggak suka sering-sering kena panic attack gitu. Sampai ya itu seperti Tuhan tuh ingatkan ya, kejadian masa kecil tuh aku kalau dihukum tuh aku sering dikurung gitu kan. Nah itu pada saat hari Cece WA aku tuh untuk Cece mau bantu aku doain untuk pembersihan luka batin tuh itu tuh malam sebelumnya tuh aku mandi pembersihan. Jadi pada saat aku mandi pembersihan tuh aku sambil doa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan selama ini nih aku udah ngerasa aku buka hatiku. Tapi kalau memangnya ternyata aku salah, aku belum buka hatiku, diriku masih jadi penghalang Tuhan untuk bekerja sama aku minta tolong deh Tuhan yang buka aja gitu, karena aku nggak tahu gimana caranya untuk ngebuka hatiku gitu kan. Dan aku nggak nyangka itu Jawaban secepat Tuhan, ya? itu gitu loh. Karena saya juga chat, saya tanya dia, kamu ini doa apa sama Tuhan? Kenapa langsung dapat jawaban dan waktu untuk pembersihan luka batin? Saya pribadi penasaran apa yang didoakan, karena Tuhan tidak kasih tahu apa Itu yang kamu cepet doakan. banget sih, Cek. Malamnya ini aku mandi pembersihan sambil doa itu besoknya tuh Cece WA gitu. Kamu bisa nggak dateng? Tuhan tuh sayang sekali loh sama kamu Iya gitu benar kan. luar biasa. Itu ya itu makanya pas pada saat Cece bantu aku untuk doakan pelepasan luka batinku itu
Ya memang sih itu Nyesek gimana ya. sakitnya sih Saya luar ingat biasa dia sih, nangis Cek. sampai nggak bisa nafas. Aku sampai nggak Kayak bisa orang asma berhenti gitu ya. nangisnya, iya. Dan itu tuh aku juga sempat agak panik tuh karena aku tuh jadi karena dadaku tuh kan sakit ya sampai tembus ke punggung itu jadi kalau aku tarik napas tuh aku rasa kayak nyesek gitu nggak bisa tarik napas itu tuh udah bikin aku agak panik sebenarnya. Dan yang bikin aku bingung tuh kan Cici sempet tuh turun sebentar karena ada tamu. Itu aku berusaha berhenti nangis tapi nggak bisa Nggak bisa, aja. nyesek. Sebel banget ya di tengah doa ditinggal gitu. Tapi Enggak, itu kan emang lagi jeda ya. Iya, tapi justru aku tuh seneng gitu. Aku tuh kayak dikasih waktu untuk keluarin gitu loh semuanya gitu, Ce. Itu tuh makanya sampai pas Cece naik lagi ke atas tuh ya Cece masih nangis. Iya, aku nggak tahu kenapa nggak bisa berhenti, Ce, nangisnya. Iya, iya. Karena proses pelepasan luka batin itu kan yang pertama adalah kamu mengingat dulu sakit-sakitnya. Kan yang sebelum saya turun kita jeda sebentar itu kan kita belum ada mendoakan untuk pemulihannya, hanya mengingatkan lagi lukanya kan, apa aja lukanya dan kamu kan seperti melihat kembali adegannya toh. Iya. Itu yang membuat kamu ngerasa sakitnya luar biasa. Tapi ada juga loh orang yang didoain tuh nggak ngelihat adegan. Sebenarnya lebih ya melihat ya seperti melihat lagi, terbayang lagi. Tapi yang di sini tuh nggak sesakit yang di sini gitu loh, Cek. Karena memang hati lah nyimpen semua memori perasaan tuh kan di hati kita gitu loh. Iya. Bukan di alam bawah sadar juga sebetulnya. Kepala nggak sakit loh, tapi dada tuh sampai ke punggung sakit loh, Cek. Ya saya lihat kamu nafasnya kayak berat banget waktu itu. Betul. Jadi ada orang yang dia tuh nggak bisa inget, tapi dia inget rasanya. Kalau kamu inget memorinya dari apa yang saya sebutin, luka-luka yang saya lihat juga, kamu jadi teringat, terus nafas kamu tuh karena rasa sakit yang dulu dirasakan kembali. Itu yang bikin kenapa banyak orang yang punya luka batin susah untuk melepaskan luka batin, ketakutan untuk merasakan kembalinya. Ya karena memang ternyata sakit banget sih. Sakitnya luar biasa. Kayak ada pisau gitu ya. Iya, bukan pisau lagi pedang kayak. Iya, sampai ke punggung gitu loh, Ce. Nah, cuman pas habis pada saat Cece doain itu kan Cece bilang lepasin pengampunan untuk orang-orang yang nyakitin kamu gitu kan. Aku pada saat aku ngucapin aja aku mengampuni itu tuh udah ngerasa lebih lega sih, Ce. Gitu. Iya. Secepat itu ya. Maksudnya karena yang Tuhan gitu. Mau sebetulnya makanya di firman dikatakan ampunilah sesamamu, maka Bapa pun akan mengampuni kamu. Yang sebenarnya yang paling utama supaya hati kita bersih, lepaskan pengampunan. Dari asalnya kita menyimpan sedikit rasa kesel, rasa apa, lama-lama numpuk, itu yang bikin jadi celah besar untuk iblis, karena hati kita jadi kotor. Tuhan itu kan maha pengampun. Seharusnya kita pun sebagai manusia yang dikatakan serupa dengan gambaran Tuhan, kita itu hal yang pertama kita lakukan ketika ada orang lain berbuat salah kita adalah mengampuni. Cuman mengampuni versi manusia kadang-kadang dipikirnya secara otak aja udah beres. Padahal hati masih menyimpan. Makanya saya selalu bilang ketika marah, lampiaskan. Tapi bukan berarti Anda melampiaskan banting barang, ngoceh yang enggak, tidak. Lampiaskan dengan doa ke Tuhan. Tuhan pulihkan hati saya, jangan sampai saya kepahitan, tenangkan, legakan. Supaya nggak jadi akar kepahitan seperti kamu. Marah disimpan, dan lain-lain disimpan semua. Dan satu hal yang aku baru sadari itu belakangan ini tuh ya setelah aku ngerti bahwa aku harus mengampuni. Jadi kan pada saat berdoa, sejak mulai berdoa dan mandi pembersihan itu kan aku selalu bilang dalam doaku tuh, Tuhan aku mau mengampuni diriku, aku mau mengampuni siapa gitu, semua orang yang udah nyakitin aku mau mengampuni mereka. Sebelum itu, aku tuh selalu merasa bahwa aku sudah memaafkan, tapi aku tidak pernah menyebutkan Tuhan aku mau mengampuni mereka. Karena kalau mengampuni harus minta bantuan Tuhan. Itu yang kadang kita lupa. Itu aku nggak pernah lakukan itu sebelumnya, Ce. Jadi makanya aku tuh ngerasa kayaknya gue udah maafin kok. Ternyata gue masih nyimpen lukanya. Ya ternyata karena aku belum mengampuni dan karena mengampuni itu nggak mudah dan selama ini aku tuh nggak pernah minta tolong Tuhan dan bilang sama Tuhan bahwa aku mau mengampuni. Jadi aku cuma merasa di diriku sendiri ya udahlah gue maafin aja gitu doang. Hanya negur diri tapi belum dilepaskan. Itulah dalam segala hal sebetulnya kita butuh Tuhan. Tidak ada satupun kemampuan kita sendiri. Bahkan untuk mengampuni yang dilukai kita tapi tetap Tuhan. Tuhan yang memberi kasih dalam hati kita sehingga kita bisa lepaskan pengampunan. Nggak bisa sih kalau sendiri ya itu aja karena yang bikin aku sadar selama ini aku bilang ya udah deh aku maafin dia.
Tapi kan ternyata aku masih menyimpan lukanya, luka itu nggak hilang. Maafinnya di lidah, bukan di hati. Betul. Jadi setelah kita pelepasan luka batin, langsung rasanya plong banget udah. Plong banget itu, dan pada saat itu habis Cece bantu aku untuk doa pelepasan luka batin itu, aku tuh nggak menyangka bahwa sampai fobiaku tuh hilang loh, Ce. Aku tuh ya karena ya bukan kebetulan juga sih, pasti waktunya Tuhan tuh tepat ya, karena besoknya aku mau flight. Jadi biasa sih, aku tuh udah bawa obat penenang gitu kan. Karena salah satu fobiamu kalau mau flight gitu Iya, di karena pesawat ya. pesawat itu kan ruang terkunci, kita nggak bisa kemana-mana, itu parah banget sih aku kalau nggak pakai parasut. Parasut juga kalau pintunya nggak dibuka, mau loncatnya lewat mana coba. Terus. Nah itu tuh ya, aku tuh nggak tahu bahwa sampai fobiaku tuh bisa hilang. Jadi biasanya tuh kan kalau udah dipanggil untuk boarding itu, dari masih ngantri aja tuh aku tuh udah agak deg-deg gitu kan. Masuk belalainya itu udah mulai panik tuh. Masuk ke pesawat, makanya aku tuh selalu masuk ke pesawat tuh belakang-belakang gitu loh. Orangnya udah mau habis, aku baru masuk. Supaya aku tuh nggak terlalu lama di dalam pesawat. Nah ini tuh enggak, aku normal aja gitu, aku ngantri gitu kan, terus masuk. Kayak nggak sadar dengan fobianya itu. Iya loh, aku tuh sampai nggak inget gitu loh, aku tuh biasanya tuh fobia gitu kan. Jadi masuk ke belalai itu aku yang masih lihat-lihat pemandangan di luar gitu kan. Nah terus pas masuk di pesawat, duduk apa biasa gitu, dan itu kan karena pesawatnya tuh berangkatnya tuh agak telat, jadi tadinya yang harusnya berangkat sore tuh jadi udah agak malam gitu kan. Nah pada saat take off itu kan lampu kabin tuh harus dimatiin. Itu tuh yang bikin aku nyadar aku tuh belum minum obat, karena biasanya tuh kan detak jantungku tuh apalagi kalau lampunya tambah dimatiin tuh aku bisa panik kan. Ini tuh aku tenang gitu, dan aku tuh sampai baru nginget, kayaknya aku belum minum obat penenang, kok bisa ya? Itu detak jantung tuh nggak ada naik sama sekali. Nggak kayak biasanya. Iya, normal aja gitu, santai aja gitu. Makanya aku tuh yang di pesawat tuh aku udah nggak sabar banget, ya ampun nih, gue mesti ngasih tahu Cece gitu kan. Aku ingat kamu voice note waktu itu. Iya, itu aku kirim voice note tuh karena aku kan mau cepetan ambil bagasi, karena begitu aku udah excited gitu ya. Iya, aku begitu nyalain handphone tuh adikku bilang, ini gue udah nunggu di depan gitu. Jadi aku tuh udah agak buru-buru, tapi aku mesti ngasih tahu Cece. Itu tuh saking senengnya, Cek. Nah itu kan waktu itu cuman flight sekitar 1,5-2 jam gitu kan. Nah aku pikir coba besok dites lagi yang agak lama nih flightnya. Karena kebetulan mau long flight kan. Iya, bisa loh sampai baliknya itu semua obat penenang tuh jadinya dari sejak aku berangkat sampai aku balik lagi ke Bali tidak tersentuh. Iya. Tapi sempat digoda iblis juga kan? Iya, sempet. Jadi itu tuh pas di flight balik mau ke Jakarta waktu itu kan ya long flight juga kan. Jadi itu tuh iblis tuh kayak yang, ini lu di dalam pesawat loh, lu tuh nggak bisa kemana-mana. Ntar kalau ada apa-apa lu mau keluar lewat mana coba. Itu tuh yang detak jantungku tuh udah agak naik gitu kan. Itu tapi ya terus aku berdoa tuh ya sambil udah agak tegang gitu, badanku, napas tuh udah agak naik gitu. Aku tuh cuma berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan tuh udah sembuhin aku 100%. Kalau Tuhan yang udah sembuhin 100% itu udah nggak ada yang tersisa, jadi aku tuh udah nggak perlu khawatir apa-apa lagi, aku tuh udah sembuh. Tuhan udah sembuhin aku 100%. Itu aja terus yang aku omongin, sampai detak jantungku tuh tenang lagi. Jadi Anda menggunakan senjata yang paling penting, itu senjata iman, perisai imannya dipakai. Nah tapi bukan cuman itu aja. Doa. Iya. Yes. Nah tapi bukan cuman itu aja, godaan iblis itu. Jadi selain yang fobiaku diinget-ingetin lagi, yang bikin aku luka batin juga balik diingetin lagi gitu. Karena lagi ketemu dengan orangnya ya. Iya. Jadi gitu. diganggu lagi. Jadi kayak ada, sebenarnya kalau dibilang salah juga nggak ada yang salah, cuman perasaan ya iya, karena pikiran yang ditaruh itu kan
Jadi kayak tuh kan lu tuh nggak disayang, tuh kan lu tuh nggak ada harganya di mata mereka. Jadi karena udah ada pikiran itu dan aku udah sempat kebawa, jadi apapun tindakan orang-orang di sekelilingku yang sebenarnya biasa aja, tapi aku jadi ngelihatnya tuh Luar biasa. iya, iya ya bener ya mereka tuh nggak sayang sama aku loh. Itulah pikiran diletakkan oleh iblis di kepala kita. Iya, dan jadi karena aku kebawa sama pikiran itu, apapun yang aku lihat, padahal orang-orang tuh mungkin biasa ya, nggak ada maksud gimana-gimana, cuman karena ada pikiran itu dan aku ngebiarin itu sempat kebawa kan, aku tuh jadi ngelihat, iya ya bener gitu, jadi kayak dikasih bukti bahwa apa yang aku pikirin tuh bener gitu, padahal tuh sebenarnya enggak, cuman karena kayaknya mataku tuh ketutup sama pikiran itu gitu loh, sampai akhirnya terus WA itu, "Are you okay?" gitu. Ya, yang singkat padat dan jelas ya maksudnya singkat apa gitu. Banget. Tapi itu tuh yang ini kalau Cece udah sampai WA gini nih berarti I'm not okay nih gitu kan, berarti karena ketika saya doa saya lihat Kristanti lagi dan ini ada something nih gitu, makanya saya langsung chat kamu to make sure aja kalau liburannya fine aja gitu. Iya, tapi ya itu sih bener, jadi sebenarnya tuh ya itu kan pada saat itu tuh aku berpikir oh ya itu pikiranku, ternyata kan enggak ya, iblis tuh main di pikiranku, jadi seolah-olah itu pikiranku sendiri padahal bukan, karena ya itu terus aku jadinya inget yang di Alkitab itu yang di firman Tuhan, ayat favorit nih. Iya, ayat favoritku itu semua ya pokoknya yang dari Tuhan itu semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah, semua yang patut didengar gitu kan. Jadi kalau pikiran yang jelek begini nih yang bikin emosiku jadi nggak enak, itu pasti bukan dari Tuhan. Ya tapi ya puji Tuhan sih ada Cece juga yang ngingetin gitu, "Are you okay?" So kalau Cece udah WA gitu nih kayaknya Tuhan mau ngingetin aku, I'm not okay. Saya tanya singkat gitu, Kristanti jawab 3 alenia. Tugasku sekarang kan sebenarnya cuma kayak berhikmat sendiri, dijawab sendiri. Iya loh, ya ampun. Jadi aku tuh ya langsung ingat gitu kan, ih Tuhan tuh udah nyembuhin aku loh, masa aku mau ngebiarin diriku tuh ditarik lagi sama iblis gitu kan. Aku tuh waktu itu berpikirnya gitu. Makanya aku cuman tanya Cece tuh untuk meyakinkan, Tuhan kan udah sembuhin aku 100% ya. Berarti tugasku sekarang kan cuman ngejaga hatiku tetap bersih kan, gitu loh. Karena iblis kan mau taruh lagi. Bagaimanapun kenangan itu kan kita belum lupa sebetulnya. Ya, jadi rasa sakit itu yang dihilangkan karena kita sudah mengampuni. Iblis bisa taruh lagi rasa sakitnya. Dengan dia tanamin di pikiran kita yang aneh-aneh. Bukan dengan kejadian yang dulu, tapi kejadian yang baru. Yang bahkan mungkin buat kita sebenarnya kalau kita lagi dalam kondisi fine aja, ya nggak ada apa-apa gitu sebenarnya gitu. Tapi cuman pikiran taruh iblis itu. Iya. Itu sih aku tuh makanya aku tuh ya sampai saat itu ya aku tuh berdoa, Tuhan aku percaya deh Tuhan udah sembuhin aku dan aku percaya sebenarnya nih mereka ini juga sayang sama aku gitu. Jadi Tuhan tolong bantu aku untuk buang pikiran-pikiran ini gitu loh ya. Tuhan Puji bantu Tuhan sih dibantu banget. Pasti. Ketika kita minta Tuhan pasti bantu. Iya apalagi loh. Kita mau banget ya memang ya. Iya loh, aku tuh jadi aku tuh yang bikin aku sadar ya. Mungkin kalau aku minta apa-apa yang materi itu kayak nggak dijawab-jawab. Tapi kalau aku minta Tuhan bantu aku untuk aku bisa jadi lebih baik, untuk bisa aku tuh jadi seperti yang Tuhan mau, dijawabnya cepet loh, Iya dong. Karena sebenarnya Tuhan itu kan tidak ingin manusia ini terikat pada materi. Sedangkan kita doa paling banyak mintanya tentang materi. Jarang sekali seperti yang kita ajarkan ketika di live Lukat Suci, doanya tolong minta pemulihan hati, doanya minta tuntunan Tuhan, doanya berserah. Jarang kan orang doa begitu. Pasti minta Tuhan kasih berkat, kasih rezeki, tolong Tuhan lancarin sekolah kita, lancarin pekerjaan dan sebagainya. Padahal di firman sudah dikatakan kejarlah dulu kerajaan Allah, maka hal-hal yang lain Tuhan akan cukupkan. Kan gitu. Iya benar. Ketika Anda minta dipulihkan, itu akan cepat prosesnya tuh. Bahkan kalau Anda sadari Tuhan itu akan bekerja memberikan mujizat adalah ketika kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Kebanyakan dari kita nuntut, makanya kita lama memperoleh apa yang kita tuntut kita nggak dapat.
Karena Tuhan juga maunya ikut kehendak Tuhan dong. Iya, karena aku tuh berdoa sih udah agak lama ya, aku tuh pengen beliin mobil baru buat mamaku, pengen beliin mobil gitu buat mamaku gitu kan. Itu belum dijawab-jawab. Tapi aku berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan buka hatiku, sembuhin hatiku. Cepet banget ya dijawabnya. Mungkin karena Tuhan memandang belum butuh tuh mobilnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan melihat, oh memang kamu butuh, Tuhan akan punya cara untuk menyediakan semua itu. Iya, karena kebutuhan manusia yang dipikir oleh manusia dan yang Tuhan lihat bisa jadi berbeda. Iya. Ya kan? Dan yang kedua kali lagi tuh waktu WA lagi tuh, Kristanti kamu baik-baik gitu kan. Itu berarti udah warning. Aduh, itu pas banget lagi gitu kan ya, aku yang lagi ada masalah juga, aku tuh yang sampai sedih, nangis gitu kan ya, aku bilang sama Tuhan tuh, aku doa, Tuhan tolong dong aku mau mengampuni gitu kan. Ya Tuhan udah sembuhin aku, tapi kalau ada luka-luka baru lagi, tolong jangan dibiarin luka itu makin besar, makin dalam sampai jadi kepahitan lagi. Jadi pada saat itu tuh aku doa sambil nangis-nangis itu, minta Tuhan buang itu tuh kerasa sih gitu. Jadi langsung Tuhan angkat. Iya, jadi kayak ada yang dicabut gitu, kayak ada yang hilang. Dan ikut langsung berhenti aku nangisnya, Aku tuh sampai yang amazed, kok bisa ya? Berarti kan udah tahu cara memulihkan hatinya. Berarti sekarang tiap kali ada sesuatu yang tidak enak, karena dalam hidup walaupun kita sudah dipulihkan, iblis akan terus berusaha tuh. Lagi pula kita manusia memang kita harus mengakui kita tuh lemah ya. Secara kedagingan kita pasti lebih cenderung lebih kuat. Kecuali kita benar-benar hidup dalam Tuhan, mengundang Roh Kudus terus. Tapi itu aja masih ada kebobolannya kan? Iya. Ya, tapi kamu udah tahu cara pemulihan. Tapi aku tuh pengen aku tuh bisa terlatih untuk menyadari itu tanpa harus Tuhan tuh nyuruh Cece ingetin aku gitu loh. Pelan-pelan. Ini kan baru 2 kali trial, ya kan? 2 kali kan 2 kali. Pas banget sih, soalnya 2 kali, kalau sekali udah ya kebetulan mungkin ya. Tapi kalau buat Tuhan nggak ada yang kebetulan. Ini yang kedua kali tuh pas lagi pas cewek gitu tuh pas. Berarti Tuhan tuh segitu sayangnya sama kamu. Aduh. Yang konsul ke kita kan banyak, tapi kenapa yang diingetin kamu gitu loh. Berarti memang karena dari kamunya juga mau, Tuhan pun mendengar doamu, Tuhan melihat masalahmu apa, makanya Tuhan juga meminta kita ini setidaknya mensupport kamu lah. Setidaknya kamu jadi menyadari bahwa, oh mungkin ada orang-orang yang kamu pikir tidak mengasihimu, tapi Tuhan menyediakan orang-orang yang mengasihimu. Sejak kamu ke Lukatsuchi, kamu kan ketemu juga dengan orang-orang baru, yang mereka tuh juga ya positif gitu loh. Iya, yang betul. Kamu jadinya ngerasa kayak ada kumpulan lah yang ada komunitas, yang bikin, yang bisa bantu aku untuk menumbuhkan imanku, untuk lebih mengerti tentang Tuhan tuh maunya apa sih sama kita gitu loh. Karena kan selama ini ya kalau cuman sekedar teman-teman biasa aja sih bisa dibilang ya banyak, cuman kan nggak semua yang bisa bawa kita tuh untuk lebih dekat sama Tuhan gitu loh, Dan aku tuh dapat komunitas itu tuh di Lukatsuchi, ya dengan Cece, dengan Bu Ame, dengan orang-orang yang sering datang ke sini juga gitu. Dan aku tuh bener-bener, iya bener sih, Tuhan tuh kayaknya sayang sama aku ya. Coba kalau waktu itu, bukan kayaknya, udah pasti. Buktinya udah ditolong sampai seperti ini ya, luar biasa. Iya bener-bener sih. Dari awal aja itu kalau aku nggak lihat, kalau Tuhan nggak tunjukin live-nya Cece, live-nya Lukatsuchi, ya itu mungkin aku udah kebawa ke yang aneh-aneh gitu, yang law of attraction apalah gitu, yang merasa diri sendiri itu hebat gitu kan. Mimpiku yang kedua kali yang Tuhan datengin aku itu kan, itu ceritanya tuh dari awal tuh aku berdiri di pantai, terus Tuhan Yesus tuh datengin aku. Tuhan Yesus tanya sama aku, kamu tahu siapa aku? Terus ya aku jawab, aku tahu. Aku cuma dijawab di mulut, aku tahu. Aku jawab dalam hati, ya ini Tuhan Yesus gitu kan. Nah terus Tuhan Yesus tanya, kalau sekarang aku bawa kamu menyelam, kamu percaya nggak bahwa kamu akan baik-baik? Aku bilang aku percaya di mulut, tapi di pikiranku tuh aku berpikir gimana caranya gua nafas di dalam air tanpa alat selam. Ya tapi karena aku udah bilang aku percaya, jadi Tuhan Yesus tuh jadi kayak meluk aku dengan satu tangan, terus kita masuk ke air. Nah pada saat aku masuk ke air, otomatis secara manusia aku tahan nafas dong gitu. Jadi di mimpiku tuh aku tahan nafas gitu kan. Ya pada saat aku masih tahan nafas tuh,
ya laju kecepatan kita berenang tuh biasa gitu loh. Sampai pada saat aku udah ngerasa nggak bisa tahan nafas, aku cuma berpikir ya udahlah, gue udah nggak kuat nih, gue tarik nafas aja, gimana nanti aja. Kalaupun aku mati di tangan yang nyiptain aku. Itu begitu aku tarik nafas, buang nafas, itu tuh yang langsung, yang amazingnya tuh aku bisa nafas di dalam air, dan itu tuh aku langsung ngerasa kayak dibawa terbang gitu, speednya tuh langsung yang melesat gitu loh, Ce. Jadi aku masih ada di dalam air, tapi aku tuh ngerasa seperti aku tuh dibawa terbang. Dan sekarang setelah saat ini Tuhan pulihkan, baru kayak dikasih hikmat gitu, setiap bagian mimpi itu tuh ada maknanya. Jadi cuman yang pertama itu, yang awal tuh kan aku sempet tanya Cece, kenapa ya Tuhan tuh mesti tanya, kamu tahu nggak siapa aku? Padahal kan Tuhan pasti udah tahu bahwa aku akan jawab tahu gitu kan. Nah waktu itu kan Cece bilang, iya karena Tuhan mau kita mengakui Tuhan gitu kan. Nah itu aku sempat berpikir lagi, kenapa sih Tuhan mau kita tuh ngakuin Tuhan gitu, kita mesti ngucap, itu tuh Tuhan kayak kasih aku hikmat. Iya, Tuhan tuh mau kita mengakui Tuhan, supaya pada saat kita melewati kondisi yang sulit, pada saat kita ngerasa kita udah berhasil ngelewatin itu karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Yes. Makanya Tuhan mau tuh aku mengakui itu gitu loh. Itu bagian yang pertama. Nah, pada saat aku masuk ke air, Tuhan bawa aku masuk ke air, aku tuh nggak bisa, aku tahan napas karena secara manusia aku tuh ngerasa kayaknya enggak, walaupun itu Tuhan, tapi kan secara ilmu manusianya tuh nggak mungkin gitu loh, aku bisa napas di dalam air. Karena masih pakai logika manusia. Iya, aku masih pakai logikaku, dan aku tuh nggak sepenuhnya percaya bahwa yang sama aku tuh, yang lagi pegang aku itu Tuhan gitu loh. Mungkin bukan nggak percaya itu Tuhan ya? Nggak percaya kemampuannya. Iya, seakan-akan aku bakal dibiarin. Iya. Aku bisa nggak sih nafas nih? Emang bener Tuhan kasih aku nafas dalam air gitu ya. Nah, pada saat itu kan, ya aku tuh jadi akhirnya ngerasa capek sendiri. Jadi aku tuh, ya selama kamu mengandalkan dirimu, selama kamu mengandalkan apa yang kamu pikir bisa kamu lakukan, kamu tuh bakal nggak kuat gitu loh. Tuhan tuh mau kasih tahu itu. Dan pada saat aku mengandalkan diriku sendiri, ya speednya ya begitu aja, normal gitu kan. Nah pada saat aku berserah sama Tuhan, ya berserah dalam artian ya udahlah, saat itu aku tarik napas, apapun yang terjadi, aku percaya aku baik-baik aja karena aku sama Tuhan gitu. Kalaupun aku mati, aku pasti masih masuk ke surga karena aku lagi sama Tuhan gitu kan. Pada saat aku tarik napas itu speednya tuh langsung cepet gitu kan, langsung melesat gitu, dan aku ngerasa biarpun aku masih di dalam air, aku ngerasa kayak aku terbang. Itu tuh Tuhan mau kasih tahu bahwa pada saat kamu sama aku, kamu bisa ngalamin mujizat loh. Yes. Karena buat aku tuh nggak ada yang mustahil. Oh buktinya kamu bisa napas di dalam air. Secara manusia kan harusnya nggak bisa. Tapi karena kamu sama aku, kamu bisa ngalamin mujizat. Dan pada saat kita berserah sama Tuhan, Tuhan tuh pakai kekuatannya dia untuk bawa kita, makanya speednya tuh langsung melesat ya? Gitu kan. Yang pertama, logika Tuhan sudah pasti berbeda dengan logika manusia. Makanya di firman juga dikatakan, dalam pemahaman firman kita tidak bisa menggunakan hikmat manusia, minta hikmatnya sama Tuhan. Itu yang selalu kita sampaikan juga ketika live. Baca firman setiap hari, baca kitab sucimu, tapi sebelum itu doa sama Tuhan supaya hikmatnya dapat dari Tuhan. Yang kedua adalah berserah, itu adalah awal dari kita bisa menerima perubahan hidup, menerima mujizat Tuhan. Kalau kita aja nggak menyerahkan, gimana Tuhan mau berkarya? Maka kita selalu bilang berserah, berserah. Walaupun berserah itu nggak mudah. Biasanya setelah kita di titik penghabisan, baru kita berserah gitu ya. Kayak kita udah nggak tahu lagi harus gimana, udah stuck, baru manusia bisa berserah. Kalau Anda bisa berserah lebih awal, nggak perlu sampai babak belur, Tuhan sudah akan bekerja gitu. Nah, buat Kristanti, hal apa yang paling kamu syukuri, dan pesanmu buat semua yang nonton video ini, apa sih untuk mereka pesannya? Dan ya boleh sharing apalah yang kamu paling syukuri. Hal yang paling aku syukuri itu ya karena walaupun aku tuh udah
kayaknya kurang ajar banget sama Tuhan. Aku tuh udah sombong dengan kemampuanku. Aku udah babak belur, aku udah ngerusak diriku, aku udah ngancurin hidupku. Tapi Tuhan tuh masih sayang sama aku. Itu sih yang aku syukurin banget. Aku tuh sering kali merasakan bahwa Tuhan tuh benar-benar nolong aku, dan pertolongannya Tuhan tuh nggak pernah terlambat buat aku. Itu sih yang aku syukuri, dan aku bersyukur banget Tuhan tuh bisa pulihkan aku. Aku tuh jadi ngerasa sekarang tuh bener-bener ringan, karena Tuhan tuh udah pulihkan aku gitu loh. Lebih hidup ya. Jadi aku yang ngerasa aku tuh udah sehancur ini, tapi Tuhan tuh masih sayang sama aku, dan Tuhan tuh masih mau pulihkan aku gitu loh. Dan yang tadi dari mimpiku tuh yang terakhir itu ya yang pada saat Tuhan Yesus, pada saat aku jadi kayak ngerasa dibawa terbang, itu tuh Tuhan tuh kayak mau kasih tahu aku, Pak, pokoknya kalau kita sama Tuhan, situasi kita mungkin masih sama gitu, aku masih sama, masih ada di dalam laut, tapi aku bisa ngerasa berbeda. Karena Tuhan tuh bekerja pakai kekuatannya Dia, bukan kita yang harus pakai kekuatan kita. Makanya ya yang bisa aku pesenin sih, nggak usah deh sok-sokan pakai kekuatan kita, nggak usah sok-sokan ngerasa bahwa gue tuh pinter, gue tuh tahu segalanya, gue bisa segalanya gitu. Nggak bisa. Berserah ya. Iya. Supaya hidupnya lebih hidup. Iya, betul, Ceh. Dan itu ya makanya Cece kan pernah bilang tuh, kalau Cece tuh nggak mau minta kekuatan dari Tuhan. Iya. Makanya karena di mimpiku itu kan nih Tuhan pakai kekuatannya Dia, aku nggak ngapa-ngapain loh, aku diem aja. Tuhan yang bawa aku pakai kekuatannya Dia tuh untuk melesat gitu loh. Saya udah capek minta kekuatan, jadi biar Tuhan aja yang kuat, Tuhan yang Tuhan yang bawa saya. Jadi gitu. sekarang tuh aku kalau berdoa, Tuhan aku nggak kuat Tuhan, aku minta Tuhan genggam aku di dalam tangannya Tuhan. Tuhan pakai aja kekuatannya Tuhan. Jadi aku tuh kayak di dalam tangannya Tuhan aja gitu udah. Dan itu tuh ya memang sih lebih enak sih rasanya kalau sama Tuhan tuh ya. Pasti. Dan bodohnya tuh kita tuh sering ngerasa hebat. Kita tuh hebat gitu loh. Padahal kita tuh capek loh, kalau nggak ada Tuhan tuh capek berantakan hidupku soalnya. Kita udah ngerasain perbedaannya ya. Iya. Berarti sekarang udah benar-benar hidup. Udah benar-benar hidup banget ya, itulah yang dikatakan di firman, ketika kita tidak menerima Tuhan, tidak bersama Tuhan, sebetulnya kita tuh mati. Kematian roh. Betul. Itu lebih mengerikan daripada kematian jasmani. Aku tuh sempat ngerasa aku tuh hidup tuh kayak autopilot aja gitu, Maksudnya ya karena udah sehari-hari aku bangun, aku kerja, aku mandi, aku ngapain, kayak robot gitu aja. Perasaanku tuh nggak ngerasa bahwa aku tuh hidup gitu. Dan nggak hari baru kamu happy, kamu enjoy gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi bangun pagi tuh ya kayak aduh, masih mesti ngejalanin lagi ya hari ini ya. Nggak ada excitement ya. Nggak ada excitement, Nah kalau sekarang bangun pagi tuh ya pikiranku tuh udah kayak masih mau males-malesan tuh nggak ada, Pokoknya bangun pagi tuh udah bangun pagi, kerja apa, semangat gitu. Sampai mau tidur lagi, begitu udah waktunya tidur gitu, bisa nggak usah pakai obat, pikiranku tuh udah nggak kemana-mana lagi. Rasanya tuh beda banget, 180 derajat banget. Bener-bener Tuhan udah pulihkannya luar biasa. 100%, nggak ada yang ketinggalan sedikit pun, Tuhan tuh emang kalau kita udah ngizinin Tuhan tuh bekerja penuh atas kita, Tuhan tuh nggak akan setengah-setengah. Karena itu aku ngerasain sendiri sih, Semua itu bukan karena apa-apa ya, tapi semua itu karena dirimu gitu loh. Jadi semua itu karena kamu tuh mau, kamu terus berdoa, kamu terus cari jalannya di jalan Tuhan. Setelah kamu pembersihan, kan, ini kan hanya media gitu kan. Dan setelah kamu pembersihan, kamu berdoa. Saya tahu kamu baca firman. Walaupun awalnya masih bolong-bolong, dan kayak satu pasal aja saya panjang banget gitu ya. Tapi kamu udah mulai membaca firman, walau belum dapat pemahamannya full, setidaknya kamu baca dulu. Dan itu udah suatu progres yang bagus. Kamu mulai menjalankan itu dan Tuhan terus support kamu, dorong kamu. Karena ketika kita memang mau, Tuhan juga akan terus kok sambut kita. Itu yang terjadi sama kamu. Iya, dan aku tuh menyadari Tuhan tuh memang bukan Tuhan yang mau memaksa ya. Tuhan tuh konsisten dengan
free will yang dia udah kasih ke kita gitu. Jadi kalau kita nggak ngizinin Tuhan bekerja sama kita ya, dia nggak akan maksa. Betul. Jadi harus kita yang mengizinkan dia gitu. Harus kita ngucap sama dia, Tuhan tolong. Kita harus berserah. Iya. Keberserahan kita tuh yang Tuhan tunggu. Keberserahan tuh iman yang paling besar. Karena kita percaya siapa pencipta kita, bagaimana kuasanya. Kalau nggak kenal gimana berserah? Iya, benar. Ya, makanya berserah memang butuh proses. Tapi itulah yang Tuhan mau. Dan berserah itu mungkin hari ini kamu bisa serahkan sedikit, besok sedikit, sedikit, sampai akhirnya benar-benar full. Susah untuk kita langsung berserah 100% kan? Tapi sedikit-sedikit. Tapi sekarang udah tahu apa-apa maunya udah deh Tuhan aja deh gitu loh. Karena udah tahu gitu loh, cara saya tuh udah enak banget gitu loh. Biar Tuhan yang pakai kekuatannya tuh aku tuh bener. Kan ada ayatnya ya, Tuhan yang berperang untuk aku, kita diem aja. Karena ya begitu, itu yang aku rasain di mimpi aku tuh diem aja, tapi aku tuh bisa melesat karena Tuhan yang bawa aku. Masalahnya gitu seringkali kitalah yang mau pergi berperang, dan kita tuh nggak mampu apa-apa. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita, yang berperang bagi kita. Suatu kesaksian luar biasa dari Kristanti, bagaimana dia udah dipulihkan dari luka batinnya, bagaimana ketika luka batinnya dipulihkan, dan dia sendiri berusaha mengandalkan Tuhan, fobianya hilang, dan hidupnya dia jadi lebih hidup katanya. Begitu luar biasa. Tahu hidup yang benar-benar rasanya tuh setiap hari tuh excited untuk ngejalanin hari baru, ngerasa hari ini tuh kayaknya indah banget gitu, dan semangat banget. Itu yang aku rasain sekarang, dan itu tuh semua karena Tuhan. Nggak ada Tuhan tuh aku kering gitu loh, kering banget. Itu yang saya rasakan juga ketika luka batin saya dipulihkan dulu, itu bertahun-tahun yang lalu, dan Tuhan pakai saya luar biasa. Setiap hari saya bangun dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan benar-benar Tuhan bawa hidup kita tuh baik semuanya. Udah nggak usah pusingin hal-hal materi, Tuhan yang akan mencukupi semuanya. Sesuai dengan yang Tuhan lihat kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya. Luar biasa kesaksiannya. Kami berharap kesaksian ini bisa membangun iman kalian. Mungkin kalian punya permasalahan yang sama dengan Kristanti. Kalau kalian butuh untuk didoakan, dikonsultasikan, kalian bisa menghubungi kami, dan semua itu tanpa biaya. Kami sangat ingin membawa lebih banyak orang lagi ke jalan Tuhan, supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, berserah pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, dan hidup kalian bisa dipulihkan. Berdoa aja sama Tuhan. Dan percaya aja Cece, Bu Amel, Bu Katsuci ini timnya memang benar-benar semua tuh dipakai Tuhan. Bukan karena ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Percaya sama Tuhan aja. Ilmunya cuma berdoa aja sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan baik. Mulai hari ini, kalian juga berdoa dan mulailah berserah sama Tuhan. Oke. Bye-bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.